Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tutor Filsafat Ilmu, Bapak Yogi Prasetyo SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nailah Ramatika Alif dengan nomor induk mahasiswa 860458279. Asal prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan secara ringkas dan analisis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelum saya menjelaskan secara ringkas dan analisis, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian filsafat ilmu. Baik, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat dasar-dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan alam maupun sosial. Seluruh ilmu hakikatnya berasal dari filsafat. Darinya lah seluruh ilmu berasal. Darinya pula seluruh ilmu pengetahuan manusia dilahirkan. Dalam filsafat, manusia mempertanyakan apa saja dari berbagai sudut, secara totalitas menyeluruh, menyangkut hakikat inti, sebab dari segala sebab, mencari jauh ke akar hingga ke dasar. Objek kajian sangat luas kajiannya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia, serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Manusia memiliki akal pikiran yang aktif, sesuai dengan tabiatnya. Manusia cenderung untuk mengetahui sesuatu yang ada di pikirannya. Dengan demikian, objek filsafat adalah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Para ahli menerangkan bahwa objek filsafat itu dibedakan menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal diartikan sebagai sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan atau sudut pandang dari mana objek material itu disorot. Objek material adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian ilmu, berarti hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik yang konkret maupun yang abstrak. Tiga cabang utama filsafat yang sering menjadi kajian dan harus benar-benar diajarkan adalah cabang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tiga cabang utama filsafat ilmu satu persatu. Yang pertama, ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud berarti, dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah kajian filsafat mengenai hakikat sesuatu untuk mempertanyakan sesuatu objek. Yang kedua, epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi dapat diartikan pula sebagai suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu. Yang terakhir, aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai secara umum suatu ilmu. Landasan aksiologi berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan perkataan lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, saya sebagai mahasiswa prodi PGSD akan memberikan satu contoh kegiatan yang berkaitan dengan ketiga fondasi utama filsafat ilmu. Kegiatannya yaitu praktik fotosintesis sebagai fondasi filsafat ilmu. Objek materialnya tumbuhan. Siswa diajak untuk mengamati tanaman di halaman sekolah. Tujuannya untuk mengenali bahwa tumbuhan adalah objek nyata yang dikaji. Dalam filsafat ilmu menunjukkan ontologi ilmu, yaitu apa yang dikaji. Contohnya, tumbuhan sebagai realitasnya. Setelah menentukan apa yang dikaji, selanjutnya bagaimana cara mengkaji.
Misalnya, eksperimen objek formal fotosintesis. Kegiatan praktik secara langsung, siswa diminta untuk mencari daun lalu menaruhnya ke dalam gelas yang sudah berisi air dan diletakkan di bawah sinar matahari selama 10 menit. Lalu, siswa diminta untuk menghitung jumlah gelembung yang ada pada daun. Tujuannya agar siswa memahami bahwa yang dikaji bukan hanya tumbuhan, tetapi proses fotosintesis sebagai sudut pandang ilmiah. Dalam filsafat ilmu menunjukkan epistemologi bagaimana ilmu memperoleh pengetahuan melalui observasi dan eksperimen. Yang terakhir, setelah menentukan bagaimana cara mengkaji, selanjutnya menentukan untuk apa ilmu digunakan. Guru mengajak diskusi dan refleksi berdiskusi tentang manfaat fotosintesis. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Yang kedua, menyediakan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu, mereka memahami nilai praktis dan moral dari pengetahuan ini, misalnya pentingnya menjaga lingkungan. Dengan begitu, siswa belajar berpikir kritis, logis, dan ilmiah sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu, ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk membentuk kerangka berpikir ilmiah yang utuh. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.